Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranka Fujistira, NIM 3621 30 dari kelas TMK 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban UAS pengelasan 2. Soal yang pertama adalah jelaskan perbedaan fillet weld dan groove weld. Fillet weld adalah sambungan las kontinu yang digunakan untuk menghubungkan dua buah logam yang membentuk sudut. Dalam kebanyakan kasus yang digunakan adalah sudut 90 derajat atau ya yang lain juga bisa. Untuk yang selanjutnya adalah groove weld. Groove weld ini adalah dapat dikatakan pengelasan dua part, di mana antara kedua part tersebut memiliki jarak tertentu yang disebut K atau gap. Soal berikutnya adalah jelaskan secara singkat mesin las SMAW dan las GMAW, MIG atau MEG, setelah aplikasinya. SMAW adalah sebuah proses penyambungan logam menggunakan energi panas untuk mencairkan benda dan elektroda. Energi panas pada proses pengelasan SMAW dihasilkan karena adanya lompatan ion, katoda dan anoda, listrik yang terjadi pada ujung elektroda dan permukaan material. Pada proses pengelasan SMAW, jenis pelindung yang digunakan adalah serabut flux yang terdapat pada elektroda. Metode pengelasan ini umumnya digunakan pada pengelasan pipa, konstruksi, dan perbaikan alat berat. Sedangkan pengelasan GMAW adalah suatu jenis proses pengelasan atau penyambungan bahan logam yang menggunakan sumber panas dari energi listrik yang diubah atau dikonversi menjadi energi panas pada proses las GMAW untuk menggunakan kawat las yang digulung dalam suatu roll menggunakan gas sebagai pelindung logam las yang mencair saat proses pengelasan berlangsung. Pengaplikasian las ini secara umum digunakan pada konstruksi, robotika, dan industri perkapalan. Soal nomor 3 adalah jelaskan secara singkat mesin las GTAW dan FCAW setelah aplikasinya. Pengelasan ars tungsten gas atau GTAW atau yang sering disebut TIG seringkali dikenal sebagai pengelasan heliarak adalah proses pengelasan yang menggunakan elektroda tungsten yang tidak mencair. Sedangkan logam pengisi menggunakan kawat pengisi eksternal atau filler rod. Pengelasan GTAW membutuhkan gas eksternal campuran gas argon dan atau helium. Oleh karena itu, proses pengelasan GTAW dikenal sebagai las argon. Beberapa aplikasi yang dan kegunaannya paling umum pada pengelasan GTAW atau TIG ini, yaitu pada sistem perpipaan, pengelasan aeroscape, dan industri otomotif. Berikutnya adalah flux cord arc welding atau FCAW. Adalah jenis metode pengelasan dengan menggunakan panah busur listrik antara elektroda dan benda kerja logam dasar. Elektroda pada pengelasan FCAW berbentuk wear roll dan diumpan secara terus-menerus. Pada pengelasan FCAW, pelindung yang digunakan berupa flux yang terdapat pada elektroda dan tambahan gas pelindung eksternal. Pada pengelasan ini sering digunakan pada pengelasan baja struktural atau besi paduan. Pengelasan FCAW memiliki kualitas pengelasan yang produktivitasnya yang lebih tinggi. Jadi untuk las FCAW ini lebih baik digunakan untuk mengelas baja struktural atau besi panduan. Next. Soal nomor 4, jelaskan secara singkat mesin las PAW serta aplikasinya. PAW atau plasma arc welding bentuk khusus dari gas tungsten arc welding atau GTAW, di mana busur plasma yang dirapatkan akan diarahkan pada area las. Dalam PAW, elektroda berbahan tungsten terpasang pada nozzle khusus yang dirancang supaya dapat memfokuskan aliran kecepatan tinggi dari gas inert ke dalam wilayah busur agar membentuk aliran busur plasma yang sangat panas serta berkecepatan tinggi. Pengaplikasiannya tersendiri digunakan untuk pengganti GTAW di bidang perakitan mobil, lemari logam, bingkai pintu, dan jendela, dan masih banyak yang lainnya. Soal nomor 5, jelaskan tentang polaritas DCEN, DCEP pada mesin las DC, SMAW, sertakan pengaruh hasil lasannya. Polaritas DCEN adalah pengelasan SMAW kutub negatif yang dihubungkan dengan kabel elektroda, sedangkan kutub positif dihubungkan dengan benda kerja. Polaritas DCEN membentuk pencairan material lebih banyak daripada elektroda sehingga membuat hasil las memiliki penetrasi yang dalam. Cocok dipakai untuk pengelasan lambat, pelat yang tebal, dan wilayah yang terbatas. Untuk polaritas DCEP adalah pengelasan SMAW kutub positif dihubungkan dengan kabel yang disambungkan pada holder atau kabel elektroda, sedangkan kutub negatif dihubungkan dengan benda kerja.
Polaritas ini mencairkan elektroda dalam jumlah yang lebih banyak, sehingga menjadikan hasil las memiliki penetrasi dangkal. Polaritas ini bekerja baik untuk pengelasan plat tipis dan memakai manik las yang lebar. Soal nomor 6, sebutkan jenis-jenis dari sambungan las. Yang pertama, sambungan butt joint adalah jenis sambungan tumpul. Dalam aplikasinya, jenis sambungan ini terdapat berbagai macam jenis kampuh atau groove, yaitu V-groove atau kampuh V, single bevel, J-groove, U-groove, square groove. Untuk melihat macam-macam kampuh las, lebih detailnya silakan lihat gambar berikut ini. T-joint adalah jenis sambungan yang berbentuk huruf T. Tipe sambungan ini banyak diaplikasikan untuk pembuatan konstruksi atap, konveyor, dan jenis konstruksi lainnya. Untuk tipe groove juga terkadang digunakan untuk sambungan fillet adalah double bevel, namun hal yang tersebut sangat jarang kecuali plat atau materialnya sangat tebal. Corner joint mempunyai desain sambungan yang hampir sama dengan T-joint, namun yang membedakan antara letak dari materialnya. Pada sambungan ini, materialnya yang disambungkan adalah bagian ujung dengan ujung. Ada dua jenis corner joint, yaitu close and open. Selanjutnya adalah lap joint tipe sambungan. Las yang sering digunakan untuk pengelasan spot atau SIM, karena material ini ditumpuk atau disusun sehingga sering digunakan untuk aplikasi pada bagian bodi kereta dan cenderung untuk plat-plat tipis. Jika menggunakan proses las SMAW atau GMAW, pengelasannya sama dengan pengelasan fillet. Parallel joint merupakan jenis sambungan yang pengelasan yang pada edisi sebelumnya disebut sebagai edge joint. Namun pada edisi yang terbaru berubah menjadi parallel joint. Untuk bagian yang jelas adalah bagian permukaan dari ketebalan material. Bisa juga dibentuk groove atau bevel di setiap bagian. Soal selanjutnya, jelaskan jenis-jenis elektroda pada pengelasan busur. Yang pertama, elektroda E7018 adalah elektroda umum yang mudah digunakan pada prioritas AC atau DC+. Untuk pengelasan baja ringan, banyak digunakan pada industri otomotif, konstruksi jembatan, konstruksi sipil, fabrikasi umum, dan perkapalan. Selanjutnya, elektroda ER70S adalah elektroda yang digunakan untuk pengelasan TIG. Selanjutnya, elektroda E6017 adalah elektroda jenis ini dapat menghasilkan penembusan las yang sedang dan keraknya mudah dilepas dari lapisan las. Berikutnya adalah elektroda E6012. Elektroda ini termasuk jenis selaput rutil yang dapat menghasilkan penembusan yang sedang. Elektroda ini dapat dipakai untuk pengelasan segala posisi. Berikutnya, nomor 8, jelaskan daerah heat effect zone khas pada gambar berikut. Yang pertama, unaffected base material atau material yang tidak berpengaruh oleh HAZ atau heat effect zone. Partial transform zone yang kedua, zona material yang sebagian terpengaruh oleh HAZ. Yang ketiga adalah solid liquid boundary atau batas dari cairan elektroda dan material padat. Berikutnya nomor 9, jelaskan dan sebutkan maksud angka dalam simbol las menurut AWS tersebut. Gambar B adalah simbol butt joint dengan ukuran penulisan ukuran simbol las pada butt joint memberikan informasi kedalaman kampuh yang akan dibevel dan besarannya sudut total kampuh. Gambar C, simbol kampuh V. Simbol V ditulis pada garis reference untuk porsi arrow set, jadi kampuh dilakukan pada daerah arrow lainnya. Begitu juga sebaliknya. Gambar yang D adalah simbol kampuh U. Untuk simbol kampuh U juga sama. Pada gambar terlihat simbol kampuh U ditulis pada garis reference atau area arrow set. Jadi kampuh yang dilakukan tepat arrow lines diletakkannya. Untuk yang gambar E adalah simbol kampuh Y. Pada sambungan Y perlu diberi catatan khusus. Butt joint tujuannya adalah menyambung material A dan B, di mana peletakan base metal yang akan kita sambung terletak di sebelah kanan dan kiri. Soal nomor 10, sebutkan jenis-jenis cacat yang ditimbulkan oleh penghasilan las, cacat permukaan, dan cacat internal. Yang pertama, cacat permukaan adalah undercut, adalah sebuah cacat las yang berada di bagian permukaan atau akar. Untuk cacat ini seperti celukan yang terjadi pada base metal atau logam induk. Yang kedua, cacat incloplane fusion adalah sebuah
hasil pengelasan yang tidak dikehendaki karena tidak sempurna proses penyambungan antara logam kelas dan logam induk. Yang ketiga adalah incomplete penetration atau IIP, adalah sebuah cacat pengelasan yang terjadi pada daerah root atau akar las. Sebuah pengelasan dikatakan IP jika pengelasan pada daerah root tidak tembus dan reinforcement pada akar las berbentuk cekung. Yang selanjutnya adalah overlap dapat terjadi pada permukaan dan akar las. Cacat ini terjadi jika hasil lasan lebar melebihi dari kampo las dan pada ujungnya tidak fusi dengan logam induk. Yang berikutnya adalah cacat las internal. Yang pertama, cacat las porositas adalah sebuah cacat pengelasan yang berupa sebuah lubang-lubang kecil pada wet metal atau logam las, dapat berada pada permukaan maupun di dalamnya. Berikutnya adalah welding defect atau slug welding defect slug inclusion, adalah cacat yang terjadi pada daerah dalam hasil lasan. Cacat ini berupa slug atau fluk yang cair yang berada dalam lasan, yang sering terjadi pada daerah stop and run. Yang terakhir adalah lack of internal fusion, cacat las yang tidak fusi dan di antara layer atau pas wet metal. Cacat ini terjadi dapat karena arus yang terlalu rendah, sudut elektroda yang tidak tepat, dan pengelasan yang terlalu cepat. Sekian dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.